Ya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Ajaran PKN ya. Hari ini kita bakal bahas tentang HAM atau hak asasi manusia ya. Mungkin kita absen dulu kali ya. Terakhir Iya, kita ada saya Pak, ada Pak. Vanessa Sidauruk, Ada Pak. Laksana Adi, belum ada ya kayaknya. Belum Pak. Sampai dipanggil dulu orang. Bentar Pak, saya hubungin dulu Pak. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Kenapa nih kamu kok? Maaf Pak, maaf Pak saya terlambat. Tadi sinyalnya jelek. Ini baru bisa join Pak. Oke, oke. Sinyal jelek gak apa-apa. Yang penting wajah gak jelek ya. Boleh. Kita langsung aja masuk ke pelajaran ya, bisa punya bahasa basi. Mungkin ada yang bisa jelasin terlebih dahulu tentang apa sih itu hak asasi manusia. Mungkin aku mau nunjuk Rahayani Puspita, bisa jelasin? Iya Pak, bisa Pak. Tadi pertanyaannya apa Pak? Bisa minta tolong diulangi? Coba kamu jelasin deh, apa sih itu hak asasi manusia? Coba jelasin secara singkat. Bentar Pak. Hak asasi manusia itu apa ya? Hak yang melekat pada setiap individu Pak. Jadi kan karena kita kan manusia, jadi punya hak untuk hidup, kebebasan, dan perlakuan yang adil, gitu Pak. Oke, oke, oke. Mungkin yang lain ada bisa menjelaskan lagi? Laksana mungkin punya pendapat sendiri tentang hak asasi manusia. Ini orangnya malah kabur ya. Ya udah, ya saya jelasin aja nih ya. Hak asasi manusia kurang lebih adalah hak yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka manusia tanpa memandang ras, agama, suku maupun jenis kelamin dan status sosial. Jadi hak asasi manusia ini merupakan hak dasar yang harus dihormati, yang harus dilindungi dan yang harus kita jaga untuk setiap orang, baik itu dalam lingkup negara maupun dalam lingkup masyarakat internasional. Nah, hak asasi manusia sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu bersifat universal ya. Universal itu berlaku untuk semua orang di dunia tanpa memandang ras, agama, suku, jenis kelamin dan status sosial. Kemudian bersifat inherent. Inherent merupakan sifat yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bukan diberikan oleh negara ataupun lembaga-lembaga lain. Kemudian ada sifatnya itu inalienable. Inalienable. Nah, sifat ini merupakan hak sifat yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun dari diri individu masing-masing. Kemudian ada sifat inviolable. Nah, sifat ini merupakan sifat yang hak sifat yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang, negara, dan masyarakat dalam lingkup nasional maupun internasional. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya. Oh begitu. Tadi saya mau jawab tapi ternyata waktu mau jawab ngelek-ngelek Pak. Oh, Ternyata sudah dijelasin Bapak. Oh begitu Pak. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. ngelek-ngeleknya matiin kamera ya. Ya enggak, Pak. Nah, di dalam asasi manusia sendiri itu terbagi menjadi dua jenis umum yaitu hak dan kewajiban. Nah, sebelum Bapak mau jelasin nih, mungkin ada yang mau jelasin terlebih dahulu apa sih itu hak dan kewajiban? Mungkin saya mau nunjuk Vanessa Sidaur, bisa jelasin? Pertanyaannya boleh diulang Pak? Coba dijelasin apa sih itu hak dan kewajiban gitu. Dan mungkin perbedaannya juga. Perbedaan. Oh, kalau perbedaannya itu hak sendiri adalah klaim atau kebebasan yang dimiliki seseorang, sedangkan kewajiban itu adalah tugas yang harus dilakukan oleh seseorang. Itu sih yang bisa aku jelasin. Saya jelasin.
itu kan perbedaannya ya. Mungkin ada yang bisa jelasin soal pengertian dari hak sama kewajiban itu sendiri secara sendiri-sendiri Bu. Dari pengertian pengertian secara umumnya ada. Ada yang bisa jelasin? Hak itu adalah sesuatu yang kita miliki. Gitu, Pak. Nah, kalau kewajibannya apa artinya coba secara sederhana? Kewajiban itu sesuatu yang harus dipenuhi ketika hak sudah dimiliki. Eh, boleh. Nah, secara sederhana sih ya kurang lebih seperti itu sih. Hak kan berarti apa yang harus apa yang kita eh, apa yang kita hakkan untuk diperoleh gitu. Kalau kewajiban berarti apa yang perlu kita lakukan setelah kita menerima hak kita. Nah, perbedaan dasar dari hak dan kewajiban ini dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama yaitu ada aspek asal. Hak sendiri berasal dari individu, sedangkan kewajiban berasal dari tuntutan tuntutan negara maupun masyarakat. Tapi secara umum kewajiban juga bisa melekat pada diri kita sendiri, seperti kita berhak untuk mendapatkan pendidikan, tapi kewajiban kita juga harus melakukan belajar secara giat seperti itu. Nah, kemudian ada dilihat dari aspek sifat. Sifat sifat sendiri hak bersifat positif, yaitu memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu. Nah, kalau kewajiban sendiri dapat disifatkan seperti negatif, yaitu melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, itu nganu sih pengertian perbedaan secara secara sempit sih. Karena kewajiban sendiri tidak hanya terbatas soal larangan sebenarnya, karena kewajiban sendiri merupakan sebuah kesadaran untuk menjawab atas hak yang telah kita peroleh seperti itu ya. Nah, kemudian ada dilihat dari aspek tujuan. Hak sendiri tujuannya untuk melindungi kebebasan dan kesejahteraan individu. Nah, kalau kewajiban tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, yaitu tujuan dari kewajiban secara umum ya. Kalau kewajiban dari diri sendiri ya untuk memberikan timbal balik atas hak yang telah kita peroleh seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut. Belum ada, Pak. Oh, begitu, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Boleh. Bisa nggak sih Bapak itu memberikan contoh aja kegiatan kita sehari-hari yang itu tuh ada kaitannya dengan hak dan kewajiban? Terima kasih, Pak. Oke. Contoh dari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sendiri kan merupakan sebuah kesatuan ya kadang-kadang. Nah, contohnya itu seperti kita berhak mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tua kita. Nah, itu juga merupakan hak dari seorang anak. Nah, kewajiban kita yaitu adalah belajar secara giat dan berterima kasih pada orang tua kita atas pendidikan tersebut. Seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kamu mau kasih contoh Saya dapat poin nggak, Pak? Saya tanya dapat poin nggak? dapat poin ML ya. Poin ML. Lu Mungkin kamu punya contoh dari hak dan kewajiban sendiri di kehidupanmu sendiri deh. Apa coba? kalau dari saya sih ya paling uh, 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 ya maksudnya ini saya jauh dari berbagai aspek ya. Contohnya ya kita memberikan hak layak hidup, itu kan kita harus mendapatkan hak layak hidup. Kewajibannya apa? Ya menjalankan hidup itu dengan baik. Boleh. Ya, kita langsung lanjut aja ke bahasan selanjutnya. Pak, ini kalau jawabannya saya ngasal, saya dapat pengurangan poin nggak sih, Pak? Kok saya takut nilai uas saya. Oh, enggak.
Contohnya Pak. nggak apa-apa, yang penting jawab aja, karena jawab kan belum tentu salah juga, jadi nggak apa, belum jawab. Keren keren. Selanjutnya yaitu kita bakal bahas tentang contoh hak sipil dalam konteks masyarakat ya. Nah, hak kan seperti seperti yang saya jelaskan tadi, hak memiliki pandangan secara sempit maupun luas. Nah, kalau pandangan secara sempit berarti kita hak dalam kehidupan sehari-hari kita, baik yang tertanam dalam diri kita maupun dalam lingkup seperti keluarga seperti itu. Nah, kalau hak yang dalam lingkup yang luas maupun umum terdapat itu namanya hak sipil. Nah, mungkin ada yang bisa jelasin terlebih dahulu. Mungkin hak sipil itu apa sih sebenarnya? Saya Pak, saya mungkin bisa membantu jawab. Silakan. Hak sipil itu tuh mencakup hak-hak seperti ya kebebasan beragama, kebebasan berbicara, berkumpul, ya, yang melibatkan partisipasi warga dalam bermasyarakat. Hmm, Nah, jadi itu Pak. benar benar. Nggak salah sih. Mungkin ada yang bisa beri penjelasan lainnya mungkin. Nah, Yuning mungkin bisa nyari, bisa menjawab lagi. Ya, Pak. Kalau dari sisi hukum, hak sipil itu adalah kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Yes. Bahasanya sangat dewa sekali ya. Mungkin kamu bisa jelasin secara sederhana. Ya, gak usah jelasin. Kayak, kayaknya emang searching ya udah gak apa. Iya, bapaknya aja yang jelasin, Pak. Ya, SDM rendah Pak, SDM rendah. waduh, jangan. Nah, seperti yang udah jelasin sama Mas Aksa tadi kan, hak sipil mencakup hak seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama yang melibatkan partisipasi warga dalam lingkup masyarakat seperti itu. Nah, penjelasan dari kebebasan berbicara sendiri, warga negara memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kebebasan berbicara ini sendiri tidak semerta-merta kita dapat mengucapkan apa yang kita inginkan seperti itu. Karena kebebasan berbicara ini terdapat juga beberapa batasan yang secara normatif ya, mungkin seperti kita dilarang untuk menyebarkan hoax, dilarang mengujarkan kebencian dan lain-lain. Nah, itu termasuk larangan secara normatif. Memang tidak ada larangan secara hukumnya, tapi secara normatif seperti itu larangannya. Bukan seperti larangan sih, seperti kayak peringatan saja. Kemudian ada kebebasan berkumpul. Nah, warga negara ini memiliki hak untuk berkumpul dan berorganisasi untuk memperjuangkan hak-haknya. Ya, itu juga eh, hak, hak masing-masing orang untuk berkumpul dan berorganisasi seperti itu. Tapi ya berorganisasi secara wajar saja, bukan organisasi yang seperti organisasi separatis, OPM dan lain-lainnya itu mungkin agak melanggar dari hukum negara ya, karena kelompok separatis kan merupakan kelompok yang ingin membebaskan diri dari lingkup negara Indonesia khususnya. Kemudian ada kebebasan beragama. Nah, warga negara ini memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya. Ya, untuk kebebasan beragama ini sendiri mungkin tidak tidak terlalu dijelaskan bagaimana bagaimana warga sipil itu memiliki hak juga untuk tidak beragama. Tapi yang jelas ketika kita beragama, kita memiliki kebebasan untuk beragama sesuai dengan keyakinannya kita masing-masing seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ya Pak. Mungkin Aksa mau, mungkin Vanessa mau ngasih contoh kebebasan berkumpul seperti apa mungkin. Apa Pak tadi, Pak?
Mungkin Vanessa mau bisa memberikan contoh kebebasan berkumpul itu seperti apa? Boleh searching dulu nggak, Pak? Waduh, iya. Boleh, boleh, boleh. Mungkin saya baru jawab Pak. Ya boleh, silakan. Sembari nyari searching. Kebebasan berkumpul tuh dalam arti itu berkumpul tidak dibatasi siapa saja. Hmm, Betul? tidak Itu sama. kalau dari pribadi saya, namanya aja kebebasan berkumpul. Jadi kamu mau berkumpul sama ayah silakan, sama bias silakan, itu urusan pribadi. Tapi yang jelas kalau berkumpul itu adalah berkumpul yang membangun. Ya, Bos. tidak cuma berkumpul sih, bergaul atau berteman itu dengan hal-hal yang baik, Contoh dengan yang berkumpul yang membangun itu membangun. gimana tuh, Mas Aksa? Membangun tuh contoh. Kumpul-kumpulnya Eh, mungkin sambil nguli apa gimana gitu. betul, betul sekali contoh. Kumpul yuk, misal, kumpul yuk, ayo, 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 gitu kan. Ya, Nah, pas sampai tempat kumpul kan, kalau orang lain kan bawanya HP, dompet, gitar, laptop buat tugas paling. Kalau ini bawanya palu, waduh, goli bareng. ngomong nguli ya. Oh, kumpul-kumpulnya emang membangun bangsa ya seperti itu. Membangun bangsa dari lingkup masyarakat terdekat terlebih dahulu ya. Keren, keren. Iya, itu sih namanya berkumpul tadi. Tidak ada batasan, berkumpul sama siapa saja boleh, bergaul sama siapa saja boleh, berteman sama siapa saja boleh, asalkan itu baik dan membangun. Oke, Oke. itu Pak. Ada Vanessa mau menambahi dari searchingnya? Cuma apa putus-putus. Tapi tapi saya ada tambahan, Pak. Contoh kebebasan berkumpul itu kayak pertemuan keluarga, terus kayak main sama teman, terus abis itu demonstrasi yang apa kok diskusi terbuka di tempat umum kayak gitu, Pak. Terus ya kalau misalnya untuk kayak contoh kerja kelompok itu kan sebenarnya bisa termasuk kebebasan berkumpul ya Pak, karena kan setelah mungkin habis kerja kelompok kan bisa main kemana gitu, jadi kan bisa kumpul bareng-bareng gitu Pak. Hmm, Kalau yang bisa aku sampaikan itu sih Pak, pendapat saya sendiri. oke, oke. Benar, benar banget nih dari kata Mbak Vanessa dan Mas Aksa ya. Nah, kita lanjut aja ke pelan pembahasan selanjutnya yaitu eh, hubungan antara hak dan tanggung jawab dalam sebuah negara. Nah, mungkin ada yang bisa jelasin terlebih dahulu apa sih hubungan antara hak dan tanggung jawab dalam sebuah lingkup negara gitu. Mungkin Saya siapa? mau coba Oh ya, jawab Pak. nah, Eh, hak dan tanggung jawab memiliki hubungan timbal balik. Warga negara itu memperbolehkan hak, namun mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap negara dan sesama warga negara, Pak. Kalau menurut pendapat saya sih itu, Pak. mungkin ada yang mau nambahin pendapat lain. Nah, Yuning mungkin bisa nambahin. Iya itu Pak. Jadi menurut saya juga hak dan kewajiban itu memiliki hubungan timbal balik. Jadi kalau kita udah menerima hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab. Itu Pak. Ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Karena hak dan tanggung jawab itu merupakan sebuah kesatuan ya, baik itu dalam lingkup secara sempit maupun dalam lingkup umum seperti lingkup kenegaraan seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan hak tanggung jawab merupakan kesatuan. Nah, kesatuan itu pasti ada hubungan timbal balik. Nah, warga negara ini memperoleh hak, baik itu hak dalam berbicara, hak dalam memilih penguasa, dan lain-lain. Namun mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap negara dan sesama warga negara. Hak dan tanggung jawab merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan ya, karena sebuah kesatuan. Hak dan tanggung jawab merupakan saling melengkapi dan saling mendukung. Hak mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan
Tanggung jawab ini mendorong warga negara untuk menghormati hak-hak orang lain seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang hak dan tanggung jawab dalam lingkup negara ini. Laksana mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh terlebih dahulu, mungkin contoh dari hak dan tanggung jawab dalam lingkup negara gitu. Siapa ya? Mungkin Vanessa bisa ngasih contoh. Contoh hak dan tanggung jawab dalam lingkup warga negara sebagai warga negara gitu. Gimana Vanessa? Mungkin yang lain ada yang bisa bantu. Sebentar ya Pak. Untuk soalnya sendiri tadi contoh dan tanggung jawab dalam lingkup warga negara ya Pak. Ya, contoh hak dan tanggung jawab dalam lingkup warga negara. Contoh tanggung jawab sebagai warga negara termasuk pada hukum itu patuh terhadap hukum, partisipasi dalam pemilihan, dan menjaga lingkungan. Tanggung jawab ini si negara. Mungkin seperti itu Pak. Gimana bisa diulangi tadi? Agak putus-putus. Pada hukum, partisipasi dalam pemilihan, dan menjaga lingkungan. Tanggung jawab ini mendukung kesejahteraan bersama dan stabilisasi negara. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Pak. Ya, benar. Nah, saya mungkin bisa kasih contoh lagi ya. Contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara itu seperti kita hak untuk memperoleh hak suara gitu ya. Nah, tanggung jawab kita itu untuk menjaga pemilihan pemilihan kepala daerah maupun kepala negara ini untuk tetap terjaga keamanannya dan keharmonisan negaranya seperti itu. Jadi ketika kita memperoleh hak suara ini, kita tidak semerta-merta untuk saling menyerang yang bukan pilihan kita seperti itu. Jadi kita tetap menghargai apa yang bukan menjadi pilihan kita seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas sih apa dampak ketidakpatuhan terhadap kewajiban warga negara. Mungkin ada yang bisa jelasin terlebih dahulu dampaknya ini apa nih dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban warga negara. Saya, Pak. Boleh. Nah, salah satu contoh dampak adanya ketidakpatuhan dalam melakukan kewajiban warga negara itu yaitu akan menimbulkan konflik, kemudian menghambat pembangunan masyarakat, kemudian mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan hukum, kemudian timbul perpecahan, Pak. Mungkin bisa dijelasin satu-satu mungkin dari apa yang sudah dikasih dampaknya. Nah, kayak misalkan menimbulkan konflik. Nanti misal kalau saya sudah melakukan hak nih, saya sudah menerima hak, tapi saya tidak melakukan kewajiban, itu kan nanti orang-orang jadi kayak mikir, ini kok nggak pernah ini ya bertanggung jawab atas haknya gitu Pak. Itulah Pak ininya. Kemudian penjelasannya yang tadi tidak stabilan sosial dan hukum itu apa penjelasannya? Sebentar Pak.
kayak ketidakstabilan sosial dan hukum itu misal saya memiliki hak suara nih Pak untuk memilih calon presiden nantinya. Kemudian nanti saya malah tidak bertanggung jawab dengan pilihan saya dengan cara tidak ikut serta menjalankan visi misi dari presiden siapa nanti yang jadi presiden. Itu kan melibatkan ketidakstabilan sosial dan hukum gitu Pak. Iya. Bolehlah. Mungkin Mas Aksa bisa menambahin Laksana. Tidak Pak, cukup Pak, cukup jelas. Nah, tidak Pak, cukup terus sih. Pembahasan selanjutnya yaitu kenapa sih penting untuk menghormati hak dan kewajiban dalam kehidupan bangsa dan negara, berbangsa dan bernegara. Apa yang dengar dari pendapatnya Aksa ini? Gimana nih? Mengapa menurut kamu penting untuk menghormati hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, mungkin kalau dari jawaban saya, Bapak, menghormati hak dan kewajiban itu untuk memastikan adanya kesetaraan dan keseimbangan dalam bermasyarakat, Pak, menciptakan dasar bagi pembangunan dan berkelanjutan. Nah, karena kenapa? Karena hak dan kewajiban itu merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan gitu kan. Hubungan timbal balik dari antara hak dan kewajiban. Jadi untuk itu kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu juga sebaliknya. Gitu, Pak. Bolehlah. Nah, mungkin saya langsung bahas saja ya. Menghormati hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini penting karena hal tersebut dapat memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan dalam bermasyarakat. Menghormati hak dan kewajiban juga dapat menciptakan dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan, baik itu pembangunan secara sosial maupun pembangunan secara infrastruktur. Keadilan dapat tercipta jika hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Kesetaraan dapat tercipta jika hak warga negara tidak dibedakan berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan budaya, maupun status sosial. Keseimbangan dapat tercipta jika hak dan kewajiban warga negara saling melengkapi dan saling mendukung dalam menjalankan hak dan kewajiban itu sendiri sebagai warga negara. Kemudian pembangunan dan berkelanjutan dapat tercipta jika masyarakat memiliki kesadaran untuk menghormati hak dan kewajibannya. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya akan berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mendorong terciptanya masyarakat yang adil, setara, dan seimbang dalam bernegara seperti itu. Mungkin nanti mau ditanyakan terlebih dahulu karena ini merupakan pembahasan terakhir ya. Sudah Pak, nggak ada lagi. Nah, ini saya mau ngasih kesempatan pada satu orang nih untuk membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari ini. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan. Ahyan Puspita mungkin. Silahkan. Ya Pak, kalau menurut saya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah tentang hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu sendiri memiliki hubungan timbal balik. Jadi kalau kita sudah menerima hak, berarti kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban sebagai bentuk dari warga negara Indonesia gitu Pak. Boleh. Ya, seperti yang sudah dijelasin sama Mbak Ita tadi ya, hak dan kewajiban sendiri merupakan kesatuan dan sifatnya itu timbal balik. Jika kita sudah memperoleh hak yang kita dapatkan, maka kita juga harus memberikan melaksanakan kewajiban dari apa yang sudah kita peroleh. Baik itu dalam lingkup sempit yaitu dari lingkup diri sendiri maupun lingkup rumah maupun lingkup dalam lingkup kampung seperti itu ya. Kemudian ada baik itu juga dalam lingkup yang umum seperti lingkup bernegara, bermasyarakat seperti itu. Nah, seperti itu aja sih mungkin pembahasan dari HAM. Mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi dari Laksana, kata-kata terakhir.
Cukup Pak, sudah jelas. Ya, cukup sekian ya bahasan tentang HAM hari ini. Mungkin tidak terlalu banyak lah apa yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu juga ya. Ya, saya mohon maaf juga jika ada kesalahan kata. Saya mau bertanya Pak, Ya, silakan. ini untuk absennya bagaimana ya Pak? Untuk absen. Untuk absennya bisa langsung dicek aja ya di websitenya kita. Nggak usah sebut merek. Oke, Ya, terima kasih Pak. ya sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mungkin bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Pak.